Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Teman-temanku, di sekitar kita banyak benda yang terbuat dari kertas. Contohnya, buku tulis yang biasa kita gunakan. Contoh lainnya seperti tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Tahukah kamu bahwasannya kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas? Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Kemudian kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Nah, bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Nah, proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring sehingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Teman-teman, kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Nah, sekarang cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Tentu tidak. Hal ini karena kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Ayo perhatikan benda-benda di sekitarmu. Tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas. Tulis pada buku tugasmu ya. Selanjutnya, ayo perhatikan percakapan antara Udin dan Siti berikut ini. Udin mengatakan, setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu untuk membeli buku tulis baru. Sekarang aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti aja sampulnya. Kemudian Siti menjawab, kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan. Misalnya, menggunakan kertas di dua sisinya. Dengan demikian, tidak menghabiskan kertas banyak. Kemudian Udin mengatakan, saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi, bila setiap orang melakukan penghematan, pasti bertonton kertas dapat dihemat. Asik bukan? Teman-teman, kamu telah membaca wacana tersebut. Wacana tentang kertas di sekitar kita. Selanjutnya, carilah arti kata berikut dengan tepat. Kamu dapat bertanya kepada gurumu. Kamu juga dapat mencari di Kamus Bahasa Indonesia. Selamat mengerjakan.
Nah, setelah kamu mengerti arti dari kosakata tersebut, sekarang buatlah kalimat dengan menggunakan kosakata tersebut. Tahukah kamu, kertas dapat digunakan untuk menulis? Apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik? Oh, ternyata tidak dapat. Mengapa demikian? Hal ini karena alat musik sebagian besar terbuat dari kayu berpadu dengan kulit hewan. Contohnya, seperti gendang. Cara memainkannya dengan dipukul. Nah, kamu dapat bernyanyi diiringi gendang atau dengan tepuk tangan. Teman-teman, bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Ayo perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama dari pohon pinus, lalu ada pohon akasia, dan yang ketiga yaitu pohon jati. Dari ketiga pohon tersebut, pohon manakah yang paling tinggi? Bagaimana caramu mengukur tinggi suatu pohon? Ya, benar sekali, dengan diukur. Selanjutnya, tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Nah, ayo kita cari tahu jawaban dari pertanyaan berikut. Teman-teman, ternyata alat ukur panjang benda itu bermacam-macam. Kamu sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya, seperti meteran roll, meteran saku, dan meteran pita. Ketiga alat ukur berikut tentu memiliki fungsi masing-masing. Sekarang ayo jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, sebutkan satuan panjang yang telah kamu ketahui. Yang kedua, tuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut, seperti tinggi badanmu, panjang lingkar pinggang, dan sebagainya. Kamu sudah berdiskusi tentang alat ukur. Alat ukur yang tepat untuk mengukur sesuatu. Coba lakukan kegiatan berikut. Yang pertama, ukurlah tinggi badan 5 orang temanmu atau anggota keluargamu. Lalu tulis hasil pada tabel di bawah ini. Gunakan satuan sentimeter dalam pengukuranmu. Selamat mencoba ya.
Berikut tabel hasil pengukuran. Setelah selesai, jangan lupa urutkanlah hasil pengukuranmu. Mulailah dari yang terpendek hingga yang tertinggi. Baiklah teman-teman, cukup sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.